Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya yang menyertai kita selama tahun 2022, sehingga pada saat ini oleh anugerah-Nya kita bisa bersama-sama bersukacita karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Lebih dari 2000 tahun lalu Tuhan yang maha mulia sudah berkenan untuk lahir ke dunia sebagai manusia biasa, supaya oleh kedatangannya kita yang percaya kepadanya bisa menerima keselamatan yang kekal. Itulah yang menjadi tema Natal Home Ministry pada tahun 2022 ini, yaitu Dia adalah Immanuel, Tuhan menyertai kita. Karena kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, sudah datang sebagai manusia untuk keselamatan kita dan untuk menyertai kita di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Kita berdoa agar perayaan Natal Home Ministry ini akan menjadi berkat kepada kita semua, mulai dari diri kita dan dari rumah kita masing-masing, dan kepada orang-orang di sekitar kita juga. Selamat beribadah dan merayakan Natal di dalam Tuhan Yesus yang telah lahir bagi kita bersama Home Ministry. Let's start from home. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami sama-sama merayakan kelahiran-Mu. Engkau boleh dirayakan, Engkau boleh kami rayakan bersama-sama. Kami bersuka cita ya Tuhan, walaupun kami ada di tempat kami masing-masing, tapi kami yakin tidak mengurangi sukacita kami. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau memberikan sukacita buat kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah Engkau memberkati ibadah perayaan Natal Home Ministry tahun 2022 ini. Biarlah dari awal sampai pada akhir ini boleh menjadi sukacita buat setiap kami. Apapun keadaan kami, apapun yang sedang kami alami, kami tetap bersukacita bersama-sama dengan Yesus yang sudah pernah lahir di dalam dunia ini dan lahir di dalam kami, menyertai kehidupan kami. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Haleluya, amin. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang raja yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai.
sembah sebab Dia Raja dan Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan Yesus, puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Layaklah segala bangsa ya Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan yang kudus, layak disembah. Kau layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan yang kudus, Kau yang layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak layak disembah. Berikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan.
sukacita di hari raya Natal ini, karena kita sama-sama merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datangmu di dalam dunia. Haleluya. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berbangunkan kabar baik. Lahir Kristus dan ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berbangunkan kabar baik. Lahir Kristus dan ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Tuhan sendirilah yang telah memberikan suatu pertanda kepada kita. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamakan Immanuel. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul found this world. A thrill of hope, the weary one rejoices, for yonder is a new and glorious morn. Oh,
Shalom, Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada pada hari yang berbahagia ini, kita merayakan Natal Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Juru Selamat, bahwa Mesias yang dijanjikan itu telah lahir untuk saudara dan saya. Dan kali ini kita akan mempelajari firman Tuhan tentang bagaimana keberadaan Yesus sebagai Sang Firman yang mengambil rupa menjadi manusia. Saudara, banyak orang berpikir bahwa orang Kristen itu mendewakan atau mentuhankan manusia. Ini adalah pemahaman yang keliru. Karena di dalam pemahaman Kristen, bukan manusia yang berupaya untuk menjadi Tuhan, atau manusia yang berusaha untuk menjadi Tuhan, tapi justru Tuhan yang turun atau Tuhan yang mengambil rupa sebagai manusia. Ada yang berkata, apakah Tuhan menyamar sebagai manusia? Bukan, saudara. Firman Tuhan yang kita baca tadi memberikan penjelasan yang clear buat kita, yang sangat jelas buat kita. Firman itu telah menjadi manusia. Kai hologos sarx egeneto. Dalam bahasa Yunaninya sangat jelas bahwa kai hologos dan logos itu dan firman itu sarx egeneto. Kata sarx itu adalah daging, egeneto itu adalah tinggal atau berdiam atau menjadi. Saudara, kalau kita berpikir bahwa firman itu menjadi, itu artinya kemudian firman berubah wujud. Bukan begitu, bukan begitu. Di dalam Filipi pasal yang kedua dijelaskan kepada kita bahwa firman itu atau Sang Firman itu atau Yesus itu pada hakikatnya dia adalah sederajat dengan Sang Bapa. Tapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Elohim itu, tidak menganggap kesetaraannya dengan Sang Bapa itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia telah mengosongkan dirinya. Dia melepaskan semua atribut-atribut keilahiannya. Kemudian dia mengambil rupa sebagai manusia, bukan hanya sebagai manusia, tetapi dikatakan dia menjadi hamba. Bukan cuma menjadi hamba, tapi dia juga mati di atas kayu salib sebagai orang yang terkutuk. Supaya saudara dan saya yang adalah orang-orang terkutuk itu mendapat bagian di dalam penebusan Kristus. Saudara, tidak ada manusia yang bisa sampai kepada Tuhan. Tidak ada manusia dengan usahanya, dengan kesalehannya, dengan perbuatan-perbuatannya, dengan kekudusannya, dia kemudian bisa mencapai tingkat kekudusan ilahi. Tidak ada manusia yang mampu untuk mencapai kesempurnaan ketuhanan, kesempurnaan keilahian. Oleh karena tidak ada satu manusia pun yang mampu mencapai kesempurnaan keilahian itu, maka Tuhan harus merendahkan dirinya dalam wujud manusia. Supaya manusia itu mendapat bagian di dalam kekekalan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, kai hologos sarx egeneto. Dan firman itu telah datang menjadi manusia. Dan firman itu telah datang mengambil rupa sebagai manusia.
Saudara, kalau di dalam pemahaman keyakinan lain, mereka mempercayai bahwa firman itu telah nuzul menjadi kitab. Di dalam kekristenan, kita justru mempercayai bahwa firman itu nuzul menjadi manusia. Firman itu turun menjadi manusia. Kenapa dia tidak menjadi kitab? Karena manusia adalah makhluk yang paling mulia. Jadi kalau sang firman itu harus nuzul menjadi manusia, kalau sang firman itu harus turun mengambil rupa makhluk, maka makhluk yang paling mulia yang menjadi rupa dari sang firman. Itulah keyakinan Kristen. Oleh karena itu saudara, tidak ada orang Kristen yang menganggap bahwa ketuhanan atau keilahian Kristus itu adalah upaya kemanusiaan Kristus untuk mencapai tingkat ilahi. Oh no. Di dalam kekristenan mengajarkan kepada kita, firman itu mengambil rupa manusia. Firman itu bersekina di dalam daging. Firman itu tinggal di dalam daging. Firman itu mengambil bagian di dalam kedagingan manusia. Di dalam daging manusia. Saudara, manusia ini adalah daging yang lemah. Sebagai manusia, kita adalah manusia yang berdosa. Sebagai manusia, kedagingan kita ini, daging kita ini, tubuh kita ini gak mungkin mendapat tempat di dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, darah dan daging tidak mendapat tempat di dalam kerajaan sorga. Daging kita ini adalah tempat kelemahan-kelemahan kemanusiaan kita. Di dalam daging inilah maka dosa itu bertakhta. Tetapi puji Tuhan, dalam pemahaman yang disampaikan oleh firman Tuhan buat kita hari ini, kai hologos sars egeneto, dan firman itu telah bersekina, dan firman itu telah mengambil daging untuk menjadi tempat di mana dia bertakhta, untuk menjadi tempat di mana firman itu tinggal. Oleh karena itu, di dalam pemahaman Kristen kita mengenal bahwa selanjutnya tubuh kita ini adalah bait dari Roh Kudus. Tubuh kita ini adalah bait atau tempat tinggalnya Tuhan. Tubuh kita ini adalah tempat berdiamnya Tuhan. Ini luar biasa. Daging yang sebelumnya tidak mendapat tempat di dalam kerajaan sorga. Daging yang sebelumnya tidak akan pernah bisa masuk di dalam kerajaan sorga. Sekarang daging yang lemah itu diambil alih oleh keilahian Tuhan. Diambil alih oleh firman itu sendiri. Sehingga daging yang tidak sempurna ini mendapatkan kesempurnaan di dalam kesempurnaan ilahi. Oleh karena itu kita percaya ketika nanti terjadi kebangkitan orang mati, tubuh kita yang sebelumnya terbatas ini, tubuh kita yang sebelumnya lemah ini, tubuh kita yang sebelumnya tidak berdaya ini telah mendapat bagian di dalam kesempurnaan ilahi. Oleh karena itu kita percaya ada kebangkitan tubuh. Kenapa ada kebangkitan tubuh? Karena sang firman itu telah bersekina di dalam tubuh. Karena sang firman yang kekal, sang firman yang sempurna, sang firman yang ilahi itu telah mengambil bagian di dalam tubuh yang tidak sempurna ini. Oleh karena itu, kesempurnaan ilahi dari sang firman itu memberikan tubuh kita yang tidak layak, tubuh kita yang tidak sempurna, tubuh kita yang terbatas ini kekekalan. Itulah yang disebut dengan kita diberi tubuh kemuliaan yang sama dengan tubuh Kristus. Saudara, sampai di sini saudara sudah paham mengapa firman itu harus menjadi manusia. Supaya kemanusiaan kita yang berdosa, supaya kemanusiaan saudara dan saya yang lemah, supaya kemanusiaan kita yang terbatas, supaya kemanusiaan kita yang tidak sempurna, supaya kemanusiaan kita yang sakit-sakitan itu
mendapat bagian di dalam kesempurnaan Tuhan. Diangkat oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, sehingga saudara dan saya pada akhirnya nanti mendapat bagian di dalam tubuh kemuliaan. Oleh karena itu saya ingin kita membaca firman Tuhan dari Galatia, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasalnya yang keempat, ayat yang pertama, mulai ayat yang pertama. Saya akan baca buat saudara. Galatia pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia ada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, saudara perhatikan baik-baik. Ini nasihat Rasul Paulus, dikatakan demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Elohim mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Elohim telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Elohim. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Elohim, kamu memperhambakan diri kepada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukanlah Elohim. Saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Ketika kita berbicara tentang firman yang menjadi manusia, tentang firman yang kemudian bersekina, bertakhta di dalam daging, yang tinggal di dalam tubuh manusia, yang tinggal di dalam daging saudara, maka konsekuensinya firman Tuhan berkata kepada kita, kalau saudara dan saya itu belum akil balik, belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus itu belum menjadi Tuhan, belum lahir di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan berkata kepada kita, saudara dan saya statusnya tetaplah hamba dari dunia ini. Saudara dan saya masih diperhamba oleh daging ini. Tetapi ketika kita sudah dilahirkan kembali, saudara sudah lahir baru, saudara sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka firman Tuhan memberitahukan saudara bahwa saudara sudah berubah statusnya menjadi anak. Kenapa? Karena firman itu sudah kemudian berkuasa atas daging kita. Kalau sebelumnya daging yang menguasai kehidupan kita, kedagingan kita yang menguasai jalan hidup kita, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka firman itu yang berkuasa atas daging kita. Karena firman itu berkuasa atas daging kita, maka tubuh kita ini menjadi tempat kediamannya Tuhan. Itulah sebabnya bait tubuh ini disebut bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus bukanlah gedung. Bait suci itu bukanlah sebuah tempat batu-batu, ruangan, gedung, dan tempat-tempat seperti itu. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa bait Roh Kudus itu adalah tubuh kita. Jadi bait Roh Kudus bukan batu-batu lagi. Bait Roh Kudus bukan semen. Bait Roh Kudus bukan bangunan. Tapi bait Roh Kudus adalah tubuhmu sendiri. Karena bait Roh Kudus itu adalah tubuhmu, maka firman Tuhan berkata kepada kita saudara,
Dan karena kamu adalah anak, maka Elohim telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Karena firman itu sudah diam di antara kita. Firman itu sudah menjadikan tubuhmu sebagai tempat tinggalnya. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Maka firman Tuhan berkata, saudara punya hak sebagai anak untuk berseru kepada Bapa, memanggil dia, Ya Aba, ya Bapa. Wah. Saudara, kalau sebelumnya saudara jauh dengan Tuhan, memanggil Tuhan itu saudara harus berteriak, sepertinya ada jarak yang membatasi saudara dengan Tuhan. Maka firman Tuhan memberitahukan kepada kita kali ini, gak ada jarak lagi antara engkau dengan Tuhan. Karena engkau adalah anaknya. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Dan kita bisa memanggil dia, Ya Aba, ya Bapa. Luar biasa. Kalau Tuhan adalah Bapa kita, maka percayalah, Dia adalah Bapa yang baik. Jadi saudara harus ingat, karena firman itu telah menjadi manusia, firman itu telah bertakhta bersekinah di dalam daging. Maka selanjutnya, daging kita ini, tubuh kita ini, menjadi kediaman dari Tuhan. Karena tubuh kita ini adalah kediaman dari Tuhan. Roh Tuhan ada dalam kita. Dan kita bisa berseru, Ya Aba, ya Bapa. Yang kedua saudara, yang kedua. Kita akan baca dari 2 Korintus. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 dan 9. Saya akan baca buat saudara 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat 9, demikian firman Tuhan. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara perhatikan, Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang begitu luar biasa, pemilik segalanya. Dia merendahkan dirinya untuk menjadi manusia. Supaya saudara dan saya yang tidak punya apa-apa, firman Tuhan berkata, saudara dan saya yang miskin dijadikan kaya oleh karena kemiskinan Tuhan. Walaupun ia kaya, firman Tuhan bilang, walaupun ia pemilik segalanya, walaupun ia yang punya seisi dunia ini, saudara, dia tidak malu untuk mengambil rupa manusia. Supaya saudara dan saya sebagai manusia yang percaya kepadanya, mendapat bagian di dalam kekayaannya. Di dalam kemiskinannya, karena dia menjadi sama seperti kita. Tuhan ingin saudara menikmati segalanya di dalam Tuhan. Tuhan mengambil rupa manusia supaya saudara dan saya mendapat bagian di dalam kepenuhan Tuhan. Tuhan mengambil rupa daging supaya saudara dan saya mendapat bagian di dalam kekekalan. Tuhan mengambil rupa sebagai seorang hamba yang miskin, supaya saudara dan saya yang adalah hamba dan miskin mendapat bagian di dalam kekayaan Tuhan. Karena itu sebagai orang percaya, saudara harus punya iman
bahwa di dalam Yesus saya dijadikan kaya oleh Tuhan. Kondisi saya yang miskin hari-hari ini bukanlah kutuk untuk dinikmati oleh keturunan saya. Bukanlah keadaan yang akan terus-menerus terjadi di dalam generasi-generasi selanjutnya. Tapi itu akan selesai dan Tuhan akan ubahkan kehidupan saya menjadi baik. Kehidupan saya menjadi kehidupan yang diberkati. Kehidupan saya menjadi kehidupan yang memberkati banyak orang. Dia menjadi miskin supaya saudara dan saya menikmati kekayaan di dalam Dia. Saudara, poin-poin selanjutnya akan saya sampaikan dalam khotbah pada tanggal 3 nanti onsite di Bandung dalam perayaan Natal dan Tahun Baru dari Home Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama masuk dalam penyalaan lilin bersama. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, silakan mengambil lilin yang sudah dipersiapkan dan silakan kita menyalakan lilin kita. Kita mau nyanyi sama-sama Silent Night, Holy Night, malam kudus sunyi senyap. Mari sama-sama jemaat saya nyanyikan sama-sama malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap. Dunia terlelap. Hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kurus. Anak tidur tenang. Sekali lagi malam kudus sunyi senyap, kurnia dan berkat. Sama-sama nyanyikan. Malam kudus. Angkat lilinmu tinggi-tinggi di atas kepala. Sunyi senyap. Kurnia dan berkat dan tercermin bagi kami di wajahmu ya Anakku. Cinta kasih cinta kasih. Baik, lilin sama-sama bisa dimatikan kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan, yaitu yang pertama, Natal, perayaan Natal dan Tahun Baru dari Home Ministry Jawa Barat akan diadakan pada tanggal 3 Januari. Sekali lagi, perayaan Natal dan Tahun Baru dari Home Ministry Jawa Barat akan diadakan pada tanggal 3 Januari. Nanti kita akan merayakan di kota Bandung. Jadi tanya ke koordinator di daerah saudara yang ada di Jawa Barat, daerah sekitar Bandung, untuk datang beribadah bersama merayakan Natal dan Tahun Baru. Kemudian yang kedua, pada tanggal 1 Januari kita seperti biasa hari Minggu ada ibadah buka tahun atau ibadah tahun baru. Seperti biasa kita akan beribadah secara online pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 2 siang. Demikian pengumuman atas nama Gembala Sidang Home Ministry, Pastor Doni Toisuta. Kami mengucapkan selamat Natal, selamat hari Minggu, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tutup ibadah kita. Saya persilakan saudara-saudara untuk berdiri, kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat semua kebaikan-Mu, terima kasih buat semua kemurahan-Mu, terima kasih buat semua kasih setia-Mu. Kami percaya di tahun yang akan datang kami diberkati oleh Tuhan. Jalan hidup kami adalah jalan hidup dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan. Dan Tuhan jadikan hidup kami sebagai rumah atau bait suci tempat kediamannya. Oleh karena itu kami percaya bahwa dalam hidup kami ada Tuhan. Tuhan menyertai kami karena Tuhan tinggal bersama dengan kami. Kai hologos sars egeneto. Dan firman itu telah datang mengambil bagian di dalam tubuh kami. Kami percaya tubuh kami tidak akan mati, tapi tubuh kami akan dibangkitkan dan diberi tubuh kemuliaan. Sehingga kami layak untuk masuk dalam kerajaan Kristus. Memerintah bersama dengan Kristus. Bersama dengan orang-orang kudus Tuhan. Karena itu kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Dengan iman dan percaya kami diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan milik Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkan hati dan pikiranmu. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian dan penghasilanmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan rohnya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini, mari berkata bersama saya, Amin. Selamat hari Natal sekali lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan menutup rangkaian ibadah Natal kita pada hari ini. Kita sama bersyukur kepada Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan. Hai dunia, gembiralah. Bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Selamat Natal 2022 dan menyambut tahun baru 2023 kepada seluruh sahabat Home Ministry dimanapun berada.